Tidak ada yang menyangka bahwa pagi itu, di balik dinding beton Ricardo Tormo, satu nama dari Indonesia justru menjadi pusat perhatian. Bukan Carlos Cano sang pemimpin klasemen, bukan pula salah satu bintang akademi Spanyol. Justru, Kiandra Ramadipa, pembalap muda yang baru menjalani musim penuh pertama di Eropa, yang memicu gumaman panjang dari teknisi, rival, hingga manajer tim. Sebuah pertanyaan liar mulai beredar sejak sesi latihan pertama. Apakah ini sekadar kebetulan atau tanda bahwa ada badai yang siap meledak di seri pamungkas? Karena pagi itu, margin waktu yang sangat tipis, hanya 0,15 detik jelas, kini perlahan mengabur. Dan setiap orang merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang berbeda pada Kiandra Ramadipa di Valencia, sosok yang tidak pernah berjalan mundur. Namun, untuk memahami tensi hari itu, cerita harus ditarik mundur ke jauh sebelum balapan penutup musim, ke masa ketika seorang anak dari Sleman memutuskan bahwa hidupnya tidak akan berjalan seperti teman-teman seusianya. Ia memilih lintasan aspal sebagai rumah utama. Ia memilih kecepatan sebagai bahasa sehari-hari. Perjalanannya tidak lurus, banyak belokan tajam, banyak tikungan yang menuntut keberanian. Dari minimoto lokal, Asia Talent Cup, hingga pintu-pintu Akademi Eropa yang hanya terbuka untuk segelintir rider, Kiandra memaksa namanya menembus batas itu. Setiap langkahnya membawa beban yang tidak kecil. Bukan hanya beban keluarga atau tim, tetapi juga harapan publik Indonesia yang semakin sering bertanya-tanya, kapan ada lagi rider kita yang benar-benar menembus jalur MotoGP? Dan kini, di Valencia, jawaban itu mulai menunjukkan bentuknya. Terjebak di antara para pemburu mahkota. Sesi latihan hari Jumat berfungsi seperti mesin pendeteksi tekanan. Semua pembalap masuk, dan siapa yang gemetar akan langsung terlihat. Kiandra ditempatkan di grup A, grup berbahaya, grup di mana setiap pembalap datang bukan untuk mencari ritme, tetapi untuk mengintimidasi. Di dalamnya ada Carlos Cano, kandidat terkuat juara European Talent Cup. Ada nama-nama yang disiapkan tim besar Spanyol. Ada rival-rival yang telah ditempa sejak umur 8 tahun di CEV. Namun saat lampu hijau menyala, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kiandra keluar, membuka gas, dan langsung duduk di posisi kedua, tanpa basa-basi, tanpa grogi, tanpa kompromi. Catatan waktunya 1:42,293 muncul seperti tamparan halus di papan monitor, bukan yang tercepat, tapi cukup dekat untuk membuat semua orang menoleh. Siapa yang menyodok Cano hanya dengan margin 0,15 detik? Pertanyaan itu mulai mengambang di udara padok. Seorang mekanik tim pesaing membisikkan kalimat yang hanya terdengar oleh satu orang. Kalau anak ini sudah panas sejak Jumat pagi, urusan bisa panjang. Dan itu baru permulaan, setengah detik yang membuat tim gelisah. Sesi latihan berikutnya tidak semulus sebelumnya, catatan waktu Kiandra berubah. Bukan jatuh drastis, tetapi turun sekitar setengah detik. Cukup untuk membuat para teknisi Asia Dream Racing menarik alis. Bukan karena perlambatannya besar, tetapi karena di level ETC, setengah detik berarti 2 baris starting grid. Itu juga berarti slipstream yang hilang, pertarungan yang semakin brutal, dan peluang podium yang bisa lenyap hanya karena penempatan posisi. Di balik pedok, orang-orang mulai berspekulasi. Ada yang menduga bannya tidak optimal. Ada yang percaya setting elektronik terlalu konservatif. Ada pula bisikan samar yang mengatakan bahwa beberapa rival sengaja menahan kecepatan untuk menyembunyikan strategi kualifikasi. Apapun penyebabnya, yang jelas Kiandra dan tim harus bekerja cepat. Konsistensi sedang dipertaruhkan, dan di seri penutup, semuanya bisa runtuh hanya karena kehilangan sepersekian detik. Namun, jika ada momen yang memicu ketegangan berlipat ganda, itu adalah saat seorang kru chief berpengalaman mengatakan, "Penurunan sedikit bukan masalah. Yang kupertanyakan adalah mengapa waktu terbaiknya muncul terlalu cepat. Itu tanda bahwa dia menyimpan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu." Kalimat itu tidak mendapatkan jawaban, setidaknya belum. Strategi yang tidak boleh salah. Ricardo Tormo bukan sirkuit yang ramah. Treknya sempit, teknikal, dan penuh tikungan lambat yang memaksa pembalap membuka gas lebih keras dari biasanya.
Pada layout seperti ini, setiap rider harus memilih antara dua resiko. Memaksa ban belakang bekerja keras, atau membiarkan rival mengambil momentum dari slipstream. Kiandra berada di antara kedua pilihan itu. Untuk mengejar Kano, ia butuh agresivitas yang tinggi. Namun agresi berarti degradasi ban lebih awal, sesuatu yang bisa menghancurkan balapan. Di sisi lain, tim tidak mau mengambil risiko berlebihan. Mereka tahu target realistis bukan gelar juara, tetapi mempertahankan posisi 3 besar klasemen. Karena posisi itu akan membuka jalur ke Junior GP 2026, sebuah tiket emas yang tidak selalu datang 2 kali. Di dalam ruang kecil garasi, diskusi berlangsung tanpa suara tinggi, namun penuh ketegangan. Insinyur menganalisis data, kru chief membandingkan telemetri, mekanik memeriksa tekanan ban 3 kali lebih sering dari biasanya. Lalu muncul rumor kecil, cukup kecil untuk dilewatkan, tapi cukup besar untuk menimbulkan tanda tanya. Beberapa mekanik lawan mengira ada upgrade minor pada motor Kiandra yang tidak diumumkan. Tidak ada yang mengkonfirmasi, tidak ada yang membantah. Dan seperti biasa di paddock, keheningan sering lebih mengganggu daripada jawaban. Saat poin menjadi musuh utama. Secara matematis, gelar juara sudah menghilang dari tangan Kiandra. Selisih lainnya terlalu besar untuk dikejar. Bahkan jika ia menang, bahkan jika Kano gagal finish, peluang itu tetap tidak realistis. Namun justru disitulah tensinya memuncak. Karena ketika gelar tidak lagi menjadi target, pembalap muda sering menghadapi dilema lebih sulit. Kalau bukan gelar, lalu apa yang harus dikejar? Kiandra hanya punya 2 pilihan, mengamankan posisi runner-up atau memastikan ia berada di 3 besar. Namun, semuanya harus diputuskan di Valencia, di sirkuit yang penuh perang mental, di pedok yang gemar menyimpan gunting untuk memotong fokus siapapun yang lengah. Media sosial menambah beban. Setiap unggahan Kiandra dibanjiri komentar. Dukungan dan harapan bercampur. Semua memintanya podium. Semua ingin ia menang. Semua berharap Indonesia punya superhero baru. Tekanan tidak terlihat, tetapi terasa, sangat jelas, dari cara ia berjalan keluar garasi, dari cara ia duduk diam di pit wall memandangi tikungan terakhir, dari cara ia merapikan sarung tangan tanpa suara. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, entah ambisi besar atau tekanan yang mulai menusuk terlalu dalam. Dan malam itu, pedok mulai membahas hal yang sama. Apa Kiandra sudah siap menghadapi konsekuensi dari posisinya sekarang? Balapan yang mengubah segalanya. 2 minggu sebelum Valencia, Kiandra menorehkan kemenangan paling dramatis dalam seluruh kalender ETC. Start dari posisi 20-an, sebuah titik yang biasanya mengubur harapan podium, ia justru menemukan kecepatan yang tak terduga. Belok demi belok, ia memotong jalur rival. Setiap lap, ia mengambil risiko yang tidak dilakukan pembalap lain hari itu. Sampai akhirnya, di lap terakhir, ia menyalip Cano dan menang hanya dengan margin 0,007 detik. Kemenangan itu seperti ledakan. Tidak ada yang menyangka ia bisa menyingkirkan pemimpin klasemen dengan gap setipis itu. Namun, kemenangan juga punya sisi lain. Ia membuat banyak orang mulai memperhatikannya, terlalu memperhatikannya. Beberapa rival mulai memperlakukannya sebagai ancaman yang harus dijatuhkan secepat mungkin. Beberapa tim besar mulai melirik, namun tidak semuanya dengan rasa suka. Dan beberapa pembalap junior Spanyol mulai merasakan ketidaknyamanan melihat rider non-lokal meraih perhatian begitu cepat. Kemenangan itu adalah berkah dan sekaligus kutukan, karena sejak saat itu, Kiandra tidak bisa lagi terbang di bawah radar. Satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Menjelang sesi kualifikasi yang berlangsung sore hingga malam hari, pedok memasuki fase yang paling penuh tekanan. Setiap tim menutup garasi lebih rapat dari biasanya. Setiap pembalap menempel pada strategi tim seolah itu perintah militer. Untuk Kiandra, situasinya lebih rumit. Grup A memaksanya harus tampil sempurna. Tidak ada ruang untuk ragu. Tidak ada waktu untuk mencoba-coba. Di sisi lain, rival-rival dari grup B baru memperlihatkan kecepatan sesungguhnya. Dan angka-angka di monitor mulai menunjukkan ancaman baru.
pembalap Spanyol yang selama latihan menahan diri, tapi di kualifikasi akan meledak seperti peluru. Di tengah kesibukan itu, sebuah percakapan kecil terjadi antara teknisi dan kru chief Kiandra. Jika posisi start terlalu jauh, balapan akan jadi mimpi buruk. Kita tidak punya alternatif, dia harus mengambil resiko, sedikit saja. Kata sedikit terdengar ambigu. Dan seringkali, sedikit di dunia balap berarti cukup besar untuk membuat semua orang menahan napas. Senja turun, lampu pedok menyala, sesi kualifikasi mendekat. Namun apa yang terjadi setelah itu justru membuat suasana menjadi semakin panas di balik layar. Pintu menuju Junior GP mulai terbuka. Performa Kiandra sepanjang musim sebenarnya lebih stabil daripada banyak pembalap debutan lain. Ia tidak hanya mencari kecepatan, tetapi juga belajar bagaimana bertahan dalam balapan penuh agitasi. Dan kini, jalur menuju Junior GP 2026 terbuka lebar. Slot kosong yang ditinggalkan Veda Ega Firdaus memberi peluang emas. Tim mengetahui hal ini, rival-rivalnya pun tahu. Namun naik kelas bukan hanya soal prestasi, ada tekanan mental, beban sponsor, adaptasi motor, hingga ekspektasi dari negara yang sangat ingin melihat pembalapnya naik ke kalender dunia. Jika Kiandra masuk ke Junior GP, cerita hidupnya akan berubah. Tekanan akan berlipat. Kesalahan kecil bisa berujung bencana jangka panjang, namun peluang untuk menuju Moto3 2027 juga semakin nyata. Dan disinilah konflik batun mulai tampak, antara ambisi besar dan rasa cemas yang tidak diakuinya. Antara hasrat memenangkan balapan terakhir dan kebutuhan menjaga diri agar tidak terpeleset. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan malam sebelum race, tetapi banyak mekanik percaya mereka melihat sesuatu yang berbeda di mata Kiandra. Seolah ia tahu bahwa balapan esok bukan sekedar balapan, tetapi keputusan yang akan mengubah seluruh masa depannya. Valencia selalu menuntut pengorbanan. Hari race tiba, udara lebih dingin dari biasanya. Awan putih menggantung seperti layar bioskop menuju cerita dramatis di bawahnya. Di pit lane, tensi terasa seperti kilat yang belum menyambar. Beberapa rider terlihat gelisah, beberapa lainnya pura-pura santai. Namun Kiandra berdiri diam, memantapkan tangan pada fairing motornya. Suara mesin pemanasan terdengar seperti orkestra yang disusun oleh ketegangan. Setiap pembalap tahu, tikungan pertama Valencia adalah perang kecil yang bisa mengubah arah balapan dalam 1 detik. Dan rumor mulai beredar cepat. Beberapa pembalap grup B punya race pace yang lebih cepat. Kano terlihat tegang. Kiandra mungkin menyimpan strategi agresif sejak lap awal. Namun yang paling mencuri perhatian adalah bisikan yang hampir tidak terdengar. Ada sesuatu yang terjadi di garasi Kiandra tadi malam, sesuatu yang belum ada yang mau bicarakan. Rumor itu dibiarkan menggantung, seperti tanda seru tanpa kalimat. Di tikungan terakhir, masa depan mulai terlihat. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi saat lampu start padam. Balapan terakhir selalu memiliki caranya sendiri untuk membalik prediksi. Kadang pembalap tercepat justru kalah, kadang underdog justru naik podium, kadang justru yang tidak terlihat yang paling menentukan. Kiandra berada tepat di tengah persimpangan itu. Satu podium akan membuka jalan besar menuju Junior GP. Satu kemenangan akan menutup musim sebagai legenda baru ETC. Satu kesalahan bisa membalikan seluruh jalur karirnya. Namun apapun hasilnya, satu hal kini jelas. Ia bukan lagi nama asing. Ia bukan lagi pembalap musiman. Ia bukan lagi underdog. Ia adalah ancaman nyata. Sinyal baru dari Asia. Bukti bahwa tekad dan kesabaran bisa mematahkan dominasi Eropa. Namun cerita belum selesai, karena setelah balapan berakhir, rumor tadi malam akhirnya akan muncul ke permukaan. Dan ketika itu terjadi, pedok akan kembali bergolak. Karena di Valencia ini, sesuatu yang lebih besar dari sekadar podium sedang menunggu di tikungan terakhir. Dan semua orang tahu, apapun yang terjadi setelah ini, karir Kiandra Ramadipa tidak akan pernah sama lagi.